Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwahyudi Putra dari kelas 11 TKJ 5. Pada video kali ini saya akan membuat tugas video PPKN, yaitu mengulang kembali pembelajaran yaitu tentang materi sistem pemerintahan. Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian saling terkait satu sama lain. Dan setiap bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk sistem dari rangkaian dan demikian seterusnya hingga bagian yang terkecil. Pemerintah Indonesia adalah salah satu sistem pemerintahan. Pengertian pemerintahan dibedakan menjadi dua, pengertian dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. Dalam arti sempit, pemerintahan dipahami sebagai suatu pemerintahan yang berdaulat, yang merupakan badan atau lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan negara. Dalam arti luas, pemerintahan diartikan sebagai suatu pemerintahan yang berdaulat yang merupakan gabungan seluruh badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara. Itu adalah contohnya, guys, ya. Sistem pemerintahan presidensial. Presidensial adalah suatu pemerintahan dengan presiden bertugas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Berikut ini nama-nama negara yang memiliki bentuk presidensial. Salah satunya ada negara Amerika Serikat, negara Indonesia, negara Brazil. Kelebihannya dalam memastikan stabilitas eksklusif karena presiden dipilih secara terpisah dan memiliki kewenangan eksklusif yang kuat. Kekurangannya terletak pada potensi terjadinya konflik antara eksklusif dan legislatif karena kedua lembaga tersebut dipilih secara terpisah. 2. Sistem pemerintahan semi presidensial. Dalam sistem ini terdapat pembagian kekuasaan antara presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Berikut ini nama-nama yang menerapkan sistem presidensial. Ada negara Prancis, negara Rusia, negara Portugal. Kelebihannya, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bersangkutan pada parlemen. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan angka waktu masa jabatannya. Kekurangannya, kekuasaan eksekutif di luar penguasaan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawaban yang kurang jelas. 3. Sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negara bisa menjadi seorang presiden atau raja, tetapi kekuasaan eksekutif sebagian besar dilakukan oleh perdana menteri atau kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Berikut yang bertanggung jawab kepada parlemen nama-nama menerapkan sistem parlementer. Ada negara Inggris, negara Belanda, negara Jerman. Kelebihannya, proses pertanggungjawaban dalam pembuatan pelaksanaan kebijakan lebih jelas. Kabinet sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan karena diawasi parlemen. Kekurangannya, kebijakan politik negara menjadi tidak stabil karena sering berganti kabinet. Parlemen menjadi tempat koordinasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. 4. Sistem pemerintahan monarki atau kerajaan merupakan sistem politik yang didasarkan pada kedaulatan yang tidak terbagi atau kekuasaan satu orang. Istilah ini berlaku negara di mana otoritas dipegang oleh raja atau ratu, yaitu seorang penguasa individu yang berfungsi sebagai kepala negara yang mencapai posisinya melalui keturunan. Berikut nama-nama yang menerapkan sistem monarki atau kerajaan. Negara Spanyol, negara Belanda, negara Jepang. Kelebihannya bisa meredam pergerakan politik, kemudahan dalam pengaturan negara karena lewat satu pintu. Kekurangannya, pendapat rakyat tak didengarkan, rakyat tak mampu berbuat apa-apa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.